semua Bapak Ibu. Terima kasih atas invitation-nya Pak Andi Irawan, Pak Harrison, Bapak Ibu sekalian semua. Saya terima invitation ini 2 bulan yang lalu dari Pak Acong, 16 Agustus. Ya, beliau udah booking saya untuk ensure supaya saya hadir. Tadi ditanya, Pak, Bapak masih ada acara lain nggak setelah ini? Dia takut saya itu waktunya mepet. Saya bilang nggak apa-apa, ET7 hari ini. Tanpa terasa kita sudah berjalan 299 hari Bapak Ibu di tahun 2024. Ya. Senang sekali saya bisa bertatap muka dengan Anda semua, padahal Anda bisa memilih untuk tidak datang. Ini hari Sabtu, tapi saya lihat energi luar biasa ya. Karena di bisnis ini semangat itu penting. Kenapa kita semangat pagi, selamat pagi, apa kabar, luar biasa. Kenapa berulang kali seperti itu? Karena di bisnis ini semangat itu penting. Yang kita hadapi itu berbagai tantangan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tetap bersemangat dan berada di dalam lingkungan yang bikin kita semangat. Setiap orang punya goals. Boleh saya tahu nggak di sini ya baru 1 tahun, 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lah ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Selamat datang untuk Anda yang baru 1 tahun. Anda akan dapatkan inspirasi. ET7 ini menarik karena Pak Acong itu dan Pak Harrison selalu update saya pertumbuhan-pertumbuhan daripada agensi ini. Agensi ini adalah agensi yang sedang bertumbuh dan sedang membesar. Yes. Jadi Anda menjadi bagian daripada besarnya agensi ini bersama-sama. Setuju nggak? Setuju. Oleh karena itu penting peranan setiap orang karena semangatnya sama. Semua orang mempunyai satu visi untuk sukses, untuk berhasil. Maka Anda berada di tempat yang tepat. Prudential Indonesia setiap bulan kita itu merekrut sekitar 2.000 sampai 2.500 orang baru bergabung sama kita tiap bulan. Tiap bulan kita ada issued case, ya issued case kita 25.000 case, 25.000 polis, ya. Nah, ini polis ini adalah ada orangnya ya, ada nasabahnya ya. 25.000 nasabah. Jadi yang saya mau ceritakan kepada teman-teman adalah bisnis ini besar sebenarnya. Banyak orang tidak menyadari bisnis ini besar. Bisnis ini besar. Bahkan ET7 grow 60% kalau nggak salah. Ya, bertumbuh 60%. Oke. Apa artinya pertumbuhan sih? Grow itu artinya apa? Simpel aja. Bertumbuh API-nya ET7 artinya bertumbuh income setiap orang yang ada di ET7. Omsetnya bertambah. Omset bertambah artinya income-nya bertambah mestinya. Gitu loh. Baru seluruh Indonesia kita bisa bertumbuh. Prudential bisa bertumbuh. Prudential bisa nomor 1 karena setiap orang yang ada di dalamnya. Bukan karena 1-2 orang, enggak, tapi rame-rame Bapak Ibu. Dan kita setiap bulan itu ada sekitar hampir 10.000 orang agen yang jual. Punya polis. Ya, jual polis. Ada yang jual 1 polis ya tiap bulan. Ada yang mungkin 3 bulan sekali ada jual polis. Tapi saya kasih tahu Anda, kita punya tiga segmen agent. Ada segmen agent kita disebut dengan agen tahun pertama, year 1 agent. Ya, year 1 agent. Year 1 agent itu rata-rata menjual 1,5 polis per bulan. Rata-rata 1,5 polis per bulan. Ada juga kita punya core agent. Core agent itu mungkin sekitar 1,3 sampai 1,6 ya, itu. Core agent itu adalah agent-agent yang bukan agen baru. Dia sudah 13 bulan sama kita, ya. Tapi dia bukan masuk grup elit. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang agent tadi, saya bicara segmen agent. Tadi ada namanya year 1 agent. Kita ada namanya core agent. Kita ada yang ketiga namanya elite agent. Hilang kepala. Ada lagi elite. Kalau ini berkisar 1,5 per bulan, ya, ini 1,5 polis
per bulan. Itu bisa ya. Oke, makasih. Ini year one agent ya. Year one agent, ini core. Ini kurang lebih sekitar 1,3 sampai dengan 1,6, itu saya nggak ingat. Kurang lebih lah ya. Elite ini 4. Apa yang saya mau cerita ini? Saya mau beritahu Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya total agent itu seluruh Indonesia tiap bulan itu berkisar sekitar antara 7.000 sampai 10.000 yang jual polis. Terdiri atas 3 kelompok. Sebenarnya ada satu lagi kelompok namanya leader. Leader yang jual pakai nama sendiri. Ada 4 segmen. Tapi kalau agent segmennya ini adalah year one agent. Year one agent itu menjual kurang lebih setiap bulan itu 1,5 polis. Oke? Core kurang lebih mirip-mirip lah. Core ini adalah yang 13 bulan ke atas usianya, tapi dia tidak masuk dalam Star Club atau MDRT. Elite ini adalah Star Club MDRT. Elite Star Club MDRT ini tiap bulan menjual 4 polis. Tiap bulan. Ya, setiap bulan Elite itu menjual 4 case. Tiap bulan rata-rata premi kita, ya, bulan September premi kita 330 miliar. Satu bulan 330 miliar rupiah. Duit ya, bukan daun. Oke? Saya mau cerita apa ke Bapak Ibu? Saya mau cerita bahwa Anda berada di bisnis yang besar. Yes. Jadi, slide-nya siapa yang atur? Saya, Pak. Ya, lanjut. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu sekalian bahwa ini kalau kamu tidak prospecting, seseorang tetap prospecting. Yeah. Kalau Bapak Ibu sekalian jadi leader, Anda tidak melakukan pekerjaan Anda sebagai leader, yaitu recruiting dan membantu agent berhasil, somebody else still doing it. Yeah. Seseorang melakukannya. Kalau kamu tidak rekrut, maka tetangga kamu akan rekrut. Kalau kamu tidak melakukan prospecting, tetangga kamu lakukan prospecting. This is life. Kenapa? Karena business is happening. Sedang terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda harus sadar bahwa Anda berada di bisnis yang besar, di bisnis industri yang luar biasa. Pada akhirnya setiap orang either kamu beli atau kamu yang jual. Karena suatu hari pasti kamu harus beli. Kamu harus punya. Kamu harus memiliki proteksi ini. Tergantung, kalau seandainya kamu yang jual, berarti kamu dapat income. Tapi kamu hanya sebagai buyer, berarti kamu hanya keluarin untuk bayar premi. Nah, itu posisinya yang berbeda, Bapak Ibu. Kita bicara dalam periode final sprint. Kenapa disebut dengan final sprint? Kita tahu antara lari maraton dengan lari sprint itu beda. Bedanya di mana lari sprint dengan maraton? Kalau maraton jaraknya jauh. Jaraknya jauh, ya. Sprint itu jaraknya pendek. Maraton tuh 22 kilo lebih. Ya, 22 km lebih. Di sini ada runner nih, ping-ping. Kalau seandainya kita bicara sprint, berarti sprint itu 100 meter. Jangan short, very short. Karena kita sebut dengan final sprint karena periodenya itu sangat pendek, Bapak Ibu. Dan kita tinggal 66 hari. Coba Anda hitung kalender Anda. Hari ini tanggal 26 kan? Ya. Tanggal 31 Desember, ya tanggal 31 Desember 31 hari kan? Ya. Ya. November berapa hari? 30. 30 hari ini tanggal 26, sisa berapa hari lagi untuk nutup? Total 66 hari Bapak Ibu. 66 hari ini bukan lagi maraton. Kalau kemarin seorang maratoners dia harus jaga pace, ya, larinya stabil, oke. Tapi kalau dia sprinter dia harus berusaha maksimal untuk secepat-cepatnya dia menuju garis finish. Karena singkat waktunya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan sisa waktu 66 hari ini kita harus lihat kembali. Kenapa is now or never? Karena kalau 66 hari ini Bapak Ibu sekalian tidak melakukannya dengan baik, maka Anda akan menuliskan sejarah 2024 itu ceritanya seperti apa, tergantung 66 hari ini.
Setiap orang, saya yakin dan percaya, semoga ya, semoga. Tapi saya yakin dan percaya di ET7 semua punya goals. Punya nggak? Punya sasaran yang mau dituju. Setiap orang bergabung ke bisnis ini mempunyai latar belakang yang tidak sama, latar belakang yang berbeda. Setiap orang yang bergabung ke industri ini, ke bisnis ini, mempunyai objektif yang tidak sama, mempunyai motivasi yang tidak sama, Bapak Ibu sekalian. Tapi kira-kira, berdasarkan pengalaman saya 30 tahun di industri asuransi, saya kira-kira bisa baca Bapak Ibu sekalian ada di ruangan ini, pemikirannya. Kira-kira, Anda bergabung ke bisnis ini karena Anda ingin mencapai sesuatu. Saya tidak tahu apa itu. Anda gabung ke bisnis ini karena Anda ingin hidup Anda berubah lebih baik sebelum Anda bergabung. Di antara Anda, ya, kalau saya baca, ini saya tangkap nih energinya nih. Kira-kira saya baca pikiran Anda. Anda bergabung ke bisnis ini karena Anda suatu hari diundang, Anda terpaksa datang. Setelah Anda datang, Anda dengarkan sesuatu dan Anda terinspirasi. Oh, kayaknya kena ke saya. Yes. Di antara Anda, ya. Anda gabung ke bisnis ini, ada yang merasa karena dulu Anda kerja, awalnya Anda nggak tertarik ke bisnis ini, diajak-ajak orang, Anda nggak tertarik. Suatu hari Anda menghadapi satu tantangan dalam karir Anda atau pekerjaan Anda atau bisnis Anda. Sehingga Anda teringat lagi sama orang yang tawarin Anda. Anda hari ini jadi agen makanya. Di antaranya, ini saya nangkap ya energi Anda kira-kira. Anda yang bergabung ke bisnis ini diantaranya adalah karena Anda pada saat datang suatu hari Anda terinspirasi sama satu orang yang Anda baru kenal atau sudah kenal. Ternyata dia hebat. Itu salah satunya Bapak Ibu sekalian yang saya baca di ruangan ini. Itu alasan Anda. Pertanyaannya adalah, kalau itu adalah reason Bapak Ibu sekalian bergabung, apakah karena Anda ingin hidup lebih baik? Ya? Apakah karena Anda terinspirasi karena seseorang? Maka semua yang ada di kepala Anda pada saat Bapak Ibu membuat sebuah keputusan bergabung ke bisnis ini, coba gunakan itu menjadi energi dengan sisa waktu 66 hari. Karena itu motivasi, kita bicara motivasi. Motivasi itu apa sih? Orang selalu bicara motivasi. Motivasi bukan teriak-teriak, bukan. Motivasi itu adalah mendapatkan motif. Apa motif kita? Kita bicara motivation. Motivation itu apa sih? Motivation. Motivasi ini tidak lebih dari motif plus action. Harus ada motifnya dulu. Apa itu? Apa yang diinginkan? Baru Anda bisa bergerak. Kalau Anda tidak mengerti apa yang Anda betul-betul inginkan, Anda nggak akan bergerak. Motivasi ini secara garis besar itu ada dua. Orang termotivasi untuk mengejar sesuatu, motifnya ini terjadi karena dua hal. Satu, karena rasa takut. Karena rasa takut. Kenapa? Takut masa depannya seperti apa? Takut kalau seandainya seperti masa lalu saya. Kalau keadaan saya seperti ini terus. Karena takut. Atau kedua, karena dia tahu kalau dia lakukan, dia akan dapat reward. Kalau dia lakukan, dia akan dapat sesuatu. Oh, Star Club. Oh, jalan-jalan. Oh, ke Bangkok. Oh, nonton Andy Lau misalnya. Pak Ali Edison. Contoh. Bapak Ibu sekalian, karena reward, karena ada sesuatu yang dikejar, maka temukan apa motif Bapak Ibu di 66 hari ini, sehingga akan lari lebih cepat. Baru Anda akan action. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang paling tinggi di dalam motivasi, love. Yes. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan itu, ya, itu adalah motivasi yang paling powerful. Nanti nextnya kita cerita. Tapi ada 3 menurut saya. Secara garis besar ada 2. Maka di 66 hari ini penting bagi kita untuk menemukan kembali Bapak Ibu pada saat bergabung ke bisnis ini karena apa? Apa yang mau didapat? Apa yang mau dicari? Kalau betul-betul mau cari, mau dapat itu, ayo. Sisa waktunya gak ada lagi, habis nih. It's now or never. Next. Ada 3 hal. Tadi Faras di slide-nya juga cerita the what,
The why, the consequences. Kenapa saya cerita the why, consequences? Ini slide saya pada saat di kick off juga saya cerita ini. Karena ini adalah bahan bakar Bapak Ibu sekalian, motivasi Bapak Ibu sekalian paling hebat nih. Ya, 3 hal ini. Kalau Anda bisa tahu apa yang betul-betul Anda inginkan, baca kembali goal Anda Bapak Ibu. Saya tidak tahu Anda punya goal card nggak? Goal card. Kalau goal cardnya kartu kredit mungkin Anda punya ya, Mas ya. Tapi ini goals, tujuan. Ya, kartu tujuan. Banyak orang membuat goals itu hanya ingat di kepala saja. Goal setting di acara workshop di Januari atau di Desember selesai. Nggak pernah dibawa apa yang betul-betul kita inginkan. Kenapa harus ada tertulis goals tersebut? Supaya kita bisa baca kembali dan ingatkan kembali diri kita. Apapun yang Anda mau, saya tidak tahu apa yang Anda mau. Mungkin kita punya startup, PCC itu salah satu yang Bapak Ibu sekalian ingin kejar, saya tidak tahu. Ataukah Anda ingin punya rumah baru, saya nggak tahu. Ya, rumah besar yang punya kolam renang ya coba ya. Seperti itu. Ya, saya nggak tahu tujuan Anda. Setiap orang kan berbeda-beda. Ya. Tapi yang pastinya adalah pada saat kita tahu apa yang betul-betul kita inginkan, nomor 2-nya lebih powerful. Ini yang saya tadi sangkut pautkan dengan poin ketiga daripada motivasi. Love. Biasanya ada di sini, the why. Mengapa saya menginginkannya? Kalau seandainya Anda mau capai Star Club atau mau capai Double Star Club, contohnya, ada yang nggak mau capai Double Star Club di sini? Ada. Kenapa? Anda sudah tahu Double Star Club, tapi mengapa harus Double Star Club? Mengapa? Bawa bini. Apa? Bawa bini. Bawa bini. Karena saya mau bawa orang yang saya cintai, ya, untuk berangkat bersama-sama. Oke. Standing ring. Kalau itu adalah motivasinya, the why, maka sampaikan pada dia. Sampaikan kepada partner Anda, tahun ini saya akan double Star Cup. Kita kerja bareng-bareng. Ya, supaya apa? Declare your goals. Yes. Maka yang ketiga, the consequences itu penting. Kalau sudah declare, konsekuensinya apa? Kalau tidak capai, apa yang terjadi? Malu. Karena sudah di-declare kan, udah dikasih tahu, saya mau bawa kamu double Star Club. Apakah orang tua kah? Apakah pasangan kah? Kita sudah ngomong, saya harus double Star Club supaya bisa bawa mama, papa, ataupun pasangannya untuk berangkat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau seandainya tidak tercapai, apa yang akan terjadi? Membuat orang kecewa, betul kan? Maka kita harus pikirin 3 hal ini. Ini akan menjadi pendorongnya kita untuk bersemangat. Karena setiap hari kita bangun tidur bukan di peak performance, apa punya feeling yang termotivasi Bapak Ibu. Setiap hari kita bangun tidur nggak selalu begitu bangun langsung semangat. Enggak. Yes. Mood Anda dan saya naik dan turun. Saya yakin dan percaya. Ya, apalagi kalau kita menghadapi tantangan. Tadi malam nggak tahu kenapa menghadapi tantangan ditolak, pada saat rekrut nggak berhasil, pada saat tadi malam mau tidur buka Crew Force, kelihatan nasabahnya harusnya sudah bisa issue, ternyata medical check up. Waduh, nggak bisa tidur. Pagi belum tentu moodnya bagus. Jadi kita moodnya naik turun, karena moodnya naik turun maka yang bisa kontrol moodnya kita, diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Baca kembali goal card kita. Kita punya goals apa? Untuk apa saya datang ke sini? Contoh yang simple. Sebagian dari Anda memutuskan ada hadir di sini. Sebagian dari Anda tidak hadir di sini. Mungkin punya acara, atau mungkin karena kesel gak mau datang. Bisa aja. Kita gak pernah tahu kesel sama leadernya kemarin, makanya dia gak mau datang. Bisa aja. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda berada di bisnis ini, penting satu hal. Apalagi 66 hari, waktu yang sangat singkat. Gak ada lagi bahasa bicara tentang perasaan gak enak, gak mau datang lagi. Ini fokusnya adalah goals. Karena Anda kesini untuk sukses, betul nggak? Betul. Jadi tidak ada perasaan pribadi. Di sini adalah perasaan bagaimana supaya Anda bisa berhasil. Apapun itu yang terjadi di dalam kegiatan Anda sehari-hari,
Bapak Ibu sekalian, ada orang yang Anda datang, Anda nggak senang lihat dia nggak senang lihat Anda. Tapi Anda harus ingat, Anda datang ke sini untuk apa? Untuk sukses. Untuk apa? Sukses. Sukses. Maka Anda harus datang. Kalau leader Anda cerewet, Anda bersyukurlah kalau Anda punya leader yang cerewet. Ya, Anda yang punya leaders yang tegas, Anda bersyukurlah Anda masih punya leaders yang ingatin Anda untuk sukses. Karena setiap orang yang bergabung ke bisnis ini mempunyai hak yang sama untuk sukses. Ya. Tapi pada akhirnya mereka tidak sukses karena apa? Karena dirinya sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tidak prospek hari ini, Anda tidak prospek 66 hari ini, somebody else prospecting. Ya. Kalau Anda tidak rekrut, seseorang tetap rekrutmen, melakukan rekrutmen. Jangan sampai yang Anda mau rekrut, rencananya mau rekrut, Anda tidak rekrut, akhirnya direkrut orang lain. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Pada saat saya memulai karir saya 30 tahun yang lalu atau jadi agent ya, dulu bicara asuransi mah nggak seperti sekarang. Bicara asuransi orang takut, ya karena dulu produknya hanya produk kematian. Bicara mati aja. Kalau saya mati, maka dapatnya ini. Ya tidak ada asuransi kesehatan, tidak ada pengembalian premi seperti kru cinta, tidak ada critical benefit, tidak ada semua. Ya, saya itu pantang untuk prospecting keluarga saya. Karena papa saya itu dulu pesan sama saya, jangan pernah kamu bergantung kepada keluarga dekat. Kamu harus bergantung pada dirimu sendiri. Gawat dong. Prospek dulu, kalau mau prospek, mau bikin appointment, Anda saya yakin di ruangan ini tidak ada satupun yang pernah pengalaman seperti kami dulu di zaman 90-an. Kalau mau prospecting, bikin janji bertemu, kalau tidak punya network, kami buka yang namanya yellow pages yang tebal begini. Ya, kita ambil, ya untuk kita coba. Bapak Ibu sekalian, sekarang ada leads, dikasih nama untuk ini. Ya, Anda punya network sendiri. Sampai suatu hari, ya, karena saya tidak pernah mau prospek paman saya keluarganya lumayan ya. Saya nggak pernah datangi dia dan tawarin dia asuransi sampai suatu hari setelah beberapa bulan, ya saya ngobrol sama dia. Akhirnya saya baru tahu minggu kemarin dia baru tanda tangan sama competitors, preminya sekian, nyesek juga rasanya. Pengalaman dari situ itu adalah saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Karena papa saya tidak tahu bahwa bisnis saya ini, ya, produk yang kita tawarkan adalah buat dia, bukan buat saya, bukan buat diri saya. Akhirnya setelah itu saya merubah cara berpikirnya. Karena setiap orang pada akhirnya harus punya polis asuransi, cepat atau lambat. Masalahnya adalah beli dari Anda atau beli dari orang lain. Jadi kalau Anda nggak prospek, seseorang tetap prospek. Ya. Anda tidak rekrut, seseorang tetap rekrut. 66 hari. Apa yang betul-betul Anda inginkan? Mengapa Anda menginginkan dan konsekuensinya? Konsekuensinya simpel Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu slide berikutnya ini cerita apa. Next coba. Oke, sebelum ini ada satu. Konsekuensinya adalah kalau seandainya hari ini adalah tanggal 1 Januari. Coba cari slide-nya, ada slide-nya. 1 Januari 2025. Oke, saya ingin mengajak Anda bangkit berdiri, boleh? Saya ingin Anda semua bangkit berdiri, kemudian pejamkan mata Anda sebentar. Dengarin saya. Bayangkan, kalau hari ini adalah tanggal berapa? 26 kan? Oke, sekarang saya mau Anda pejamkan mata. Oke, sekarang buka mata Anda. Bapak Ibu sekalian, Happy New Year. Hari ini adalah 1 Januari 2025. Happy New Year, senang dong. Happy New Year Bapak Ibu. Happy New Year. 1 Januari 2025. Sekarang saya ingin mengajak Anda, kalau hari ini 1 Januari 2025, kira-kira Bapak akan ngomong apa ke tetangga Anda tentang prestasi Anda 2024? Anda coba ngomong tentang diri Anda, ping-ping cerita coba 2024 kemarin saya capainya apa? Kira-kira Anda mau ngomong apa? Hari ini coba Anda diskusi sama Anda punya tetangga bisa pasangan. Hari ini 1 Januari 2025. Anda ngomong apa pada diri Anda
congratulations, hari ini baru masih tanggal 26 Oktober. Silakan dulu kembali. Ini hanya refleksi. Kalau seandainya ini terjadi tanggal 1 Januari, kira-kira kita mau ngomong apa? Kepada orang yang kita cintai yang tadi? Atau kepada teman kita? Ketemu nih ya, Pak Deval diundang nih ya, jadi pembicara di agensi lain. Kira-kira Pak Deval naik panggung akan bicara apa? 2024 kemarin saya berhasil mencapai ini. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya kita tidak mencapai sesuatu, that's the consequences kan? Kita nggak punya cerita sama sekali 2024. Jadi 2024 ini ibarat buku dalam kehidupan kita periode 2024. Kita mau menutup halaman terakhir buku tersebut dengan cerita apa? Di 2024. Setiap dari Anda dan saya itu punya cerita, punya kisah. Kisah 2024 Anda mau ditutup seperti apa? Saya suka pakai kata-kata ini. Tanggal 1 Januari 2025, Anda hanya punya 2 pilihan. Kalimat ini, I wish I had. Seandainya kemarin. Atau I'm glad I did. Hanya 2 pilihan, Bapak Ibu sekalian. Anda akan pilih yang mana buat diri Anda tanggal 1 Januari? Ini adalah cambuk. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan itu tanggal 1 Januari. Dan Anda ditanya sama orang yang Anda cintai tadi, atau Anda declare kepada orang goals Anda, kira-kira Anda mau jawabnya apa? Oke, itu adalah api yang bisa membuat kita lebih membara, Bapak Ibu sekalian. Slide sebelumnya. Karena ini adalah periodenya final sprint. Final sprint itu kan pendek ya. Maka Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda spend waktu Anda tinggal 66 hari ini harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Karena Anda harusnya menggunakan waktu 66 hari ini secara maksimal. Bedanya adalah kemarin-kemarin, kalau teringat prospek, kalau tidak teringat nggak prospek. Seminggu prospek 1 atau ketemu 3 orang seminggu. Periode final sprint, Bapak Ibu sekalian tahu bahwa Anda harus double atau triple Anda punya upaya. Atau Anda punya cara lain, group selling. Group selling artinya apa? Biasanya Anda one-on-one kan cerita kan, sekarang Anda undang 5 orang sekali makan siang. Cerita. Ya, mungkin itu caranya. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda melakukan periode singkat ini, Anda harus ingat, setiap waktu Anda dari pagi sampai malam, Anda harus gunakan dengan baik time management Anda. No time for titik-titik. Saya nggak mau tulis sebenarnya no time for nonsense. Nggak ada waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Semua waktu 66 hari ini mestinya hanya fokus kepada bagaimana caranya saya bisa closing, bagaimana caranya saya bisa berhasil, bagaimana saya bisa membantu orang punya proteksi, bagaimana saya membantu agent saya berhasil. Hanya itu doang, Bapak Ibu. Fokusnya itu. Kalau cerita-cerita orang sales selalu bilang bahwasanya ini adalah periode yang betul-betul harus pakai kacamata kuda. Kuda punya kacamata kan? Bapak Ibu sekalian, kenapa kuda harus pakai kacamata? Kacamatanya bukan begini, tapi begini kacamatanya kuda. Kenapa? Supaya dia tidak melirik kanan dan kiri. Di periode 66 hari ini, kalau ada orang ajak Anda makan siang, minum kopi, makan malam, apalagi kompetitor tetangga sebelah bilang, ntar saya capai saya punya goals dulu, nanti kita bermobil. Karena waktu 66 hari ini harus fokus Bapak Ibu, no time for nonsense. Dengerin lagi tetangga sebelah kapan repricing, no time. Gak perlu tahu, gak perlu kepo. Tetangga sebelah lagi berantem masalah ini, masalah MLM, masalah apa, gak perlu tahu. Fokus pada Anda punya goals, Bapak Ibu. Gak perlu gosip, fokus pada Anda punya goals. Ngomong gampang, ya. Tapi kalau seandainya Anda mau membuat itu bisa menjadi kenyataan, 3 hal tadi, the what, the consequences. Saya selalu ingatin diri saya, apa konsekuensinya kalau ini saya, karena saya declare saya punya goals ya. Salah satu goal saya itu saya declare,
Banyak orang yang kenal saya pasti tahu saya punya goals. Tahun 2024 ini saya harus, salah satu dari antara 7 goal saya adalah saya harus berhasil lari berapa kilometer? 1239 kilometer setahun. Ya. Gila, cincaya. Rupiah dari saya, ringgit dari Acon. Jadi saya declare ke semua orang. Kenapa? Karena begini, saya mau make sure bahwasanya konsekuensinya itu dampaknya besar. Resiko nggak? Resiko buat saya kalau saya nggak capai. Karena ada konsekuensinya kan? Konsekuensinya semua orang bilang, ah, lo ngomong doang, lu bilang mau lari 1239 km, lu nggak capai. Ah, itulah konsekuensinya. Itulah yang bikin saya harus capai. That's the reason. Itulah kenapa goals Anda harus ceritakan kepada orang yang Anda cintai, ataupun orang leaders yang bisa Anda percaya, atau teman yang bisa Anda percaya. Sehingga orang tersebut itu bisa mengingatkan kita. Bapak Ibu tahu nggak? 1239 km itu sebenarnya rata-rata satu hari itu cuma 3 kilo. Kurang lebih. Setiap hari. Tapi tidak banyak orang yang konsisten, Bapak Ibu. Percayalah, Anda set aja goals ya. Pasti nggak banyak orang ini. Begitu saya declare, ini kan saya kan sering keliling ke agensi, dan saya cerita-cerita ini. Ya, saya itu kan selalu bawa security ya, saya punya pengawal pribadi. Hari ini aja saya nggak bawa. Ya, Faras tahu kan saya punya pengawal pribadi kan. Pada saat saya kasih sesi seperti ini, pengawal saya duduknya di belakang. Jadi, dia selalu tanya saya tiap minggu, Pak, minggu ini sudah capai belum goals Bapak? Wih. Gila nggak? Pengawalnya Mayor Teddy ya Pak? Mayor Teddy. Prabowo, Dia tanya saya, bayangkan, begitu dia tanya saya, malu dong kalau saya nggak olahraga, kalau saya nggak lari, betul nggak? Yes. Maka saya harus make sure itu the consequences Bapak Ibu. Itu yang saya maksud dengan the consequences. Oleh karena itu kalau Anda punya goals, kasih tahu pasangan Anda, kasih tahu orang tua Anda. Tahun depan mah kita pindah rumah. Karena saya akan berhasil di Prudential. 2024 saya akan capai ini. Kasih tahu. Supaya ada konsekuensinya Bapak Ibu sekalian. Sehingga Anda bangun tidur, wakernya jam 4, jam 5, jam 4 Anda udah lari, bangun duluan segera. Bikin rencana kerja mau prospecting. Kalau enggak, Bapak Ibu sekalian, kita akan hidup dalam keadaan comfort zone. Kalau apalagi Anda tidak sering-sering bergaul dengan komunitas yang sama. Anda harus sering-sering bertemu dengan mereka-mereka yang punya visi yang sama mau sukses. Ya. Kalau tidak, Bapak Ibu Anda akan menghadapi banyak tantangan di depan. Oke? Jangan mengeluh. Apalagi periode ini tinggal 86 hari. Kenapa? Kalau Anda mengeluh, 50% orang tidak peduli. Dan 50% orang lebih sadis lagi, senang kalau Anda punya masalah. Jadi kalau Anda punya masalah, jangan mengeluh. Discuss, boleh. Minta advice, boleh. Minta pandangan, boleh. Role play, boleh. Tapi jangan mengeluh. Ini bukan periode untuk bersungut-sungut. Bukan. Anda pasti tahu ceritanya kan? Ya, Acoma lebih pintar lah cerita itu. Kalau Anda bersungut-sungut, Anda nggak akan mencapai tujuan. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian ingat, beda antara orang sukses dan tidak sukses itu sedikit. Ya, ada slide-nya. Beda antara orang sukses dan tidak sukses itu sedikit. Orang sukses sedikit mengeluhnya. Orang tidak sukses sedikit mengeluh. Sedikit kan bedanya? Orang yang gagal, orang yang tidak sukses sedikit mengeluh. Apapun salah, sedikit aja salah. Semua salah. Wah, ini Prudential beginilah, ini Boceng inilah, Prudential begini, ini itulah, Acong ini beginilah, Erickson begini, leader saya beginilah, Ping begini, ini begini, semua begitu. Dan yang benar. Hati-hati. Siapa? Ada ya? Jangan sebelah. Ya. Ini tidak ada muatan politis ya. Tidak ada pesan sponsor sebetulnya. Mohon maaf kalau terjadi. Slide berikutnya. Ini menarik nih ya. Ini
kalimat ini saya dapat suatu hari, saya lupa siapa yang ini kasih ide saya. Orang miskin jadi sukses itu ada, banyak. Dia dari miskin kemudian dia berhasil, banyak. Orang jelek jadi sukses pun banyak. Hidupnya berubah. Yang tidak ada adalah orang malas jadi sukses itu nggak ada. Oleh karena itu di periode ini Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan adalah ayolah rajin. Dan rajinnya tidak seperti 9 bulan yang lalu. Rajinnya itu harus ekstra, ya. Berlarinya lebih cepat, karena ini periode yang singkat, 66 hari, ya. Slide. Terus, Habis Pak. oke. Apa yang harus dilakukan di periode finance sprint? Banyak hal yang harus Anda lakukan, antara lain adalah activity-nya harus ditingkatkan. Itu udah pasti dong. Kalau selama ini prospeknya seminggu 1 atau seminggu 3, berarti periode ini Bapak Ibu sekalian harus lihat jumlah aktivitas Anda. Kedua, kalau Anda adalah agent lama, pasti Anda punya nasabah lama. Nasabah yang sudah bersama Anda. Buka daftar list nasabah Bapak Ibu sekalian. Kasih tahu dia. Minta referensi masing-masing 3 nama dari mereka. Yang ketiga, mungkin one-on-one selling periode ini sudah tidak terlalu cepat bisa Anda dapatkan hasilnya. Maka lakukanlah 3 orang, 5 orang, kumpul, ngopi-ngopi, ngomong tentang produk, tentang solusi Anda. Mungkin itu ide. Ya, karena periodenya sangat singkat, Bapak Ibu sekalian. Dan periode finance sprint ini adalah periode penentuan. 2024, cerita Anda mau diceritakan seperti apa? Mereka yang bisa cerita, sharing kepada Anda tiap minggu, saya tahu ET7 itu tiap minggu itu selalu ada pembicara-pembicara. Mereka yang bisa bicara dan sharing karena mereka punya kisah untuk diceritakan. Mereka punya pengalaman untuk diceritakan. Proses untuk diceritakan. Sehingga mereka punya cerita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, 66 hari, banyak hal bisa terjadi kalau Anda percaya dan Anda melakukannya. Sehingga Anda punya cerita untuk diceritakan. 2024. Kisah Anda tentang apa? Apa yang Anda dapatkan? Selagi Anda masih percaya 66 hari ini Anda bisa lakukan, maka miracle can happen. Kalau Anda bekerja dengan baik. Ya. Miracle tidak akan terjadi, keajaiban tidak akan terjadi kalau Anda tunggu di rumah, tidak akan terjadi. Keajaiban hanya terjadi kalau seandainya Anda take action, Anda lakukan sesuatu. Saya paling ingat kata-kata ini kenapa? Karena saya bawa di Miracle Agency. Di Miracle Agency saya cerita, kalian ada di Miracle Agency semua kan? Miracle itu tidak akan pernah terjadi kalau kamu hanya menunggu. Miracle akan terjadi kalau kamu menciptakan, kamu melakukan sesuatu, kamu action, maka miracle is happen. Tapi kalau tunggu saja di rumah, nggak akan ada orang yang datang telepon Anda untuk mau masuk. Justru kalau dia telepon Anda curiga, ada apa nih? 66 hari Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini saya yakin dan percaya apapun bisa diraih. 66 hari, bahkan dalam 30 hari terakhir pun ada orang yang mendadak bisa jadi COT, TOT. Ada orang bisa jadi MDRT, Bapak Ibu. Cuma satu pesan saya. Pada saat Anda ingin menutup 2024, tolonglah jangan membuat goals Anda itu selesai tanggal 31 Desember. Karena saya tidak bisa menjamin Blue Force tidak ngadat. Ada 10.000 orang punya impian yang berbeda-beda dan akan diselesaikan saya tidak tahu kapan. Tapi pastinya mereka tahu bahwa kalender terakhir adalah 31 Desember. Oleh karena itu kalau Anda mau setting goals apapun impian Anda mau diraih, pastikan Anda raihnya itu adalah sebelum 25 Desember. Sehingga Anda dan saya enak makan, enak tidur. Kalau enggak, saya dan tim saya, Faras, ya, Rondang dan sebagainya, kita itu begadang sampai tanggal 31 Desember jam 12.00 baru tidur. Serius ini Bapak Ibu. Ini serius. Setiap tahun tanggal 31 Desember saya tidak boleh cuti. Jadi tolonglah capai Anda punya goal tanggal 25.
September kemarin, jam 9 malam, mendadak Provos nggak ada. Kemarin, betul lah? Itu bukan year end loh. Jadi jangan pastinya ya, jangan nanti datang suatu hari melalui siapa, Pak Acong kah, Pak Deval kah, Pak Erikson kah, atau Bu Linda kah, untuk minta appeal. Nggak ada appeal. Orang sakit 31 Desember, selesai 31 Desember, mana bisa appeal? Kalau appeal berarti appeal seluruh Indonesia. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda mau capai impian 2024, selesaikan sebelum 25 Desember. Setuju? Setuju. Saya yakin dan percaya apapun yang Anda yakini, Anda mau jalankan, Anda mau raih, kalau Anda lakukan dengan bersungguh-sungguh 66 hari ini, fokus ke tujuan yang mau Anda raih, saya yakin dan percaya miracle is happening. Sukses untuk Anda semua. Oke, tanpa berlama-lama kita panggilkan Ko Erikson dan Ko Acong untuk memberikan sedikit pengumuman penutupan. Ada foto Pak.